Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 4 orang. Saya sendiri, Mainadia Sari dengan NIM A1A222 Saya Erlin dengan NIM A1A2230032. Saya Alzadila Wahyudi dengan NIM A1A223054. Saya Nislalina dengan NIM A1A223030. Di sini kami sedang berada di Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda Kota Jambi yang akan melaksanakan tugas dari mata kuliah kurikulum dan buku teks sejarah dengan dosen pengampu Ibu Rengka Seprina MPD. Kami di sini mewawancarai mengenai kurikulum dan implementasi pendidikan dan implementasi pembelajaran sejarah di sekolah ini. Mari kita simak video berikut ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari mahasiswa Uja, kami Maya, ingin bertanya kepada Bapak mengenai kurikulum di sekolah ini dan implementasinya terhadap pembelajaran sejarah. Di sini kami ada sekitar 6 pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bagaimana penerapan kurikulum yang digunakan di Madrasah Aliyah Nurul Huda ini dalam pembelajaran sejarah, dan apakah kurikulum ini sudah sesuai dengan kebutuhan siswa, Pak? Oke, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk di MA Nurul Huda ini itu ada 2 kurikulum. Untuk kelas 10 itu kurikulum merdeka primer, itu kelas 11 sampai kelas 12 itu masih menggunakan kurikulum K13. Karena kita implementasi kurikulum itu kan bertahap mulai di kelas 10 untuk tahun akan datang ke depan itu kelas 10 sampai kelas 11 gitu kan. Untuk penerapannya itu kita ada namanya dokumen 1 itu yang dibuat oleh sekolah, ya kan? Artinya di dalam itu ada kerangka kurikulum, ya kan? Jumlah mata pelajaran, jumlah JTM-nya, jam tatap mukanya dalam 1 pekan itu, ya kan? Setelah itu ada namanya dokumen 2 itu bentuk silabus. Kalau yang untuk ke-13 nih ya, itu dari pemerintah, ya kan? Jadi di sekolah itu dikembangkan melalui dokumen 3 seperti perangkat pembelajaran, RPP, semua itu kan dikembangkan oleh guru masing-masing. Khususnya itu guru sejarah itu Bapak yang mengembangkan dan mengimplementasikannya. Itu mulai dari perencanaan itu kan mulai kita membuat dokumen mengajar itu, ya kan? Ada namanya Prota, ada namanya Promes, ada RPP, ya kan? Itu untuk perencanaannya. Setelah itu kita lakukan pelaksanaan itu kan di kelas, pelaksanaan kurikulum itu. Setelah pelaksanaan ada namanya analisis hasil pelajaran, nah itu kan. Setelah itu ada namanya evaluasi pembelajaran ini ada evaluasi harian, ulangan harian itu kan. Ada namanya evaluasi akhir semester, ujian akhir semester itu maksudnya. Kalau dalam pengalaman mengajar Bapak, apakah ada tantangan dalam mengimplementasikan kurikulum ini, Pak? Iya,
kan dalam apa nih pembelajaran sejarah ini kan itu kan kita mempelajari, mengetahui sesuatu masa lalu, ya kan peristiwa masa lalu, atau kita istilahnya itu berwisata ke masa lalu kan. Kadang kita apa namanya kalau di sekolah ini kan kita hanya belajar teori kan, banyak belajar teorinya kan. Mungkin kalau untuk kegiatan kegiatan belajar ke lapangan, contohnya misalkan kunjungan edukasi, kunjungan edukasi seperti ke candi, seperti ke museum, ya kan? Itu belum terjadwal secara rutin khusus belum. Ya. Ini memberikan ruang bagi Bapak dalam mengembangkan materi sejarah sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa-siswi, Pak. Masih coba saya. Kurikulum saat ini, Bapak memberikan ruang bagi Bapak untuk mengembangkan materi sejarah ini sesuai dengan konteks lokal di Jambi ini, Bapak. Iya. Tidak semua materi sejarah itu kadang-kadang peristiwa kan tidak mesti ada di lokal di Jambi kan. Kadang-kadang peristiwa itu kan ada namanya sejarahnya di luar Jambi kan. Kadang-kadang kita kan hanya mengetahui, cuma tadi Bapak bilang tadi kunjungan itu agak minim gitu kan. Nah, itu. Ya tapi sebagian memenuhi lah itu ya. Selanjutnya, bagaimana efektivitas metode pengajaran yang Bapak berikan kepada siswa dalam kurikulum ini, Pak? Metode pembelajaran. Iya. Kalau metode pembelajaran itu bervariasi. Ada metode ceramah, ada metode diskusi, ada tanya jawab, ada demonstrasi, misalkan materi tentang peristiwa proklamasi kan kita adakan semacam simulasi tentang pelaksanaan tentang peristiwa proklamasi itu tadi kita demokan oleh siswa. Artinya ada misalkan di siswa itu kita bagi, ada yang menjadi tokoh Soekarno, misalkan ada yang menjadi tokoh Fatmawati, ada tokoh Said Meling misalkan gitu ya, contohnya itu. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah ada perubahan atau perbaikan yang perlu dilakukan agar pembelajaran sejarah di MA ini lebih efektif, Pak, bagi siswa gitu, Pak? Ya, paling itu ini kadang-kadang kita belajar sejarah itu kan perlu rangsangan, stimulus kepada siswa itu, bagaimana siswa itu betul-betul tertarik kan, ingin mengetahui sesuatu peristiwa masa lalu. Jadi usaha Bapak itu kadang-kadang bagaimana memberikan inspirasi kepada anak-anak itu kan, bagaimana misalkan semangatnya pemuda waktu zaman pelaksanaan Sumpah Pemuda, jadi memberikan stimulus rangsangan gitu kan. Kalau kan Bapak tadi bilang ada kurikulum Merdeka sama kurikulum Merdeka 13 di kelas-kelas itu, Pak. Menurut Bapak efektivitas mana, Pak, antara kurikulum tersebut, Pak, kalau untuk di siswa ini, Pak, saat ini? Iya, sebenarnya ya di MA Nurholidah ini kalau implementasi 100% belum hukumnya itu ya, karena kami saat ini kan insya Allah dalam tahun ajaran ini nanti, karena saat ini kan kami juga belum begitu melaksanakan secara khusus sosialisasi atau pelatihan tentang Kumar itu tadi ya, paling kami mengikuti di sekolah-sekolah lain gitu tentang itu. Terus kalau Bapak berikan tugas ke siswa itu bentuknya, kalau kurikulum Merdeka kan project ya, Pak? Project ya. Kalau kurikulum 2013, Pak? Kalau di 2013 itu kan penilaian
ada apa namanya KI1, KI2, KI3, ada kompetisi inti kan, ada pengetahuan, ada apa namanya keterampilan. Nah, keterampilan itu tadi itu kan kemampuan siswa, misalkan literasi itu kan apa itu siswa membentuk membuat makalah itu tadi, bikin makalah bagaimana secara terstruktur kan, mulai dari nama judul, pengantar, isi pendahuluan, isi apa gitu, kesimpulan, referensi. Jadi itu. Kalau siswa itu menurut Bapak lebih tertarik melakukan tugas proyek atau sekilas tentang makalah atau yang lainnya gitu Pak, tugas-tugas gitu. Kalau siswa itu lebih tertarik gimana? Menurut pendapat Bapak? Ini kan ada 2 kelompok. Iya. Kalau proyek itu kan untuk anak kelas 10. Jadi ya bukan satu anak yang jadi belum bisa membandingkan ya. Yang untuk yang tadi yang ke-13 kan kelas 11 sampai kelas 12 ya gitu. Oke Pak, terima kasih. Iya. Baik aja Pak. Terima kasih banyak Pak. memahami tujuan dan sasaran kurikulum pada saat itu. Esti, bagaimana kurikulum ke-13 ini, apakah berjalan dengan lancar atau ada hambatannya terkait pada pembelajaran sejarah? Berjalan dengan lancar dan udah lebih mudah dipahami. Itu kalau tugas-tugasnya lebih enak atau ada kendala menurut Esti, bagaimana Esti berpikir peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum? Ya, peran guru kan Pak Kosim ya. Ya, Pak Kosim itu menurut Esti apakah udah baik atau dalam mengajarnya sudah sangat baik, lebih mudah memahami kalau lagi ngobrol, lebih enak lebih jelas gitu. Apakah Esti merasa lebih aktif dalam berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran sejarah dengan kurikulum ini? Esti, apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam cara sejarah diajarkan di sekolah ini agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami? Ini lebih ini udah pernah ke kayak di sekolah belum ada termasuk ke kendalanya belum ke lapangan langsung. Bapak ingin bertanya tentang implementasi sejarah kelas tentang bagaimana pengalaman kamu dalam belajar sejarah dan kurikulum merdeka ini, apakah terasa lebih menarik atau justru malah membosankan gitu? Menarik, karena apa? Apakah karena peran gurunya, atau karena tugas-tugasnya, apa karena yang peran guru dengan Pak Kosim kan? Nah, Pak Kosim itu emang menjelaskannya tuh dengan teknik apa sih? Kalau metode pengajaran selama atau dia ngasih tugas makalah atau project selama biasa. Selanjutnya menurut Eko, apakah cara guru dan mengajar itu Pak Kosim buat kamu tuh lebih aktif gitu pas di kelas diskusi kelompok misalkan gitu? iya Lebih aktif. Terus seberapa besar peran teknologi seperti HP gitu misalkan dalam diskusi kelompok gitu? Aku boleh menggunakan HP mungkin di diskusi kelompok gitu? tergantung bapaknya gitu. Bapak Kosim, kadang boleh. Selanjutnya, apakah menurut kamu perlu perbaikan atau perubahan dalam cara
kayak gitu. Kalian pernah ada kumpulan mau di sini Ini sebenarnya salah mengenai kalian. Lalu kalau kita menggunakan apakah bisa memberi training? Ada bertanya bagaimana pengalaman kamu dalam belajar sejarah dengan kurikulum yang digunakan saat ini? Apakah terasa lebih menarik atau justru sebaliknya? Kenapa? lebih banyak teksnya gitu deh, materinya pakai bahasa yang Menurut kamu, apakah cara mengajar guru dalam belajar sejarah sudah membuat kamu lebih menguasai materi atau sedang mengaku? karena Bapak Kozim tuh ngajarinnya lebih detail, terus kayak kalau keluar dari materi itu tetap Apakah kamu merasa lebih aktif dalam berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran sejarah dengan kurikulum yang digunakan saat ini? Yang terakhir mungkin, menurut kamu, apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam cara sejarah diajarkan di sekolah ini agar lebih menarik dan lebih paham? Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade. Saya dari pendidikan sejarah. Nah, kedatangan kami ke sini kami ingin melakukan sebuah presentasi, sebuah pembicaraan jawab itu. Baik, sebelumnya namanya siapa? Saya itu. Baik, selanjutnya bagaimana pengalaman kamu dalam belajar sejarah dengan kurikulum yang digunakan saat ini? Apakah terasa lebih menarik atau justru sebaliknya? Menurut kamu, apakah cara mengajar guru dalam pembelajaran sejarah sudah membuat kamu lebih mudah memahami materi? Sudah. Apakah kamu merasa lebih aktif dalam berdiskusi dan berpendapat selama pembelajaran sejarah dengan kurikulum ini? Seberapa besar peran teknologi dalam pembelajaran sejarah di mahasiswa? Apakah membantu atau justru kurang efektif? Menantu. Menurut kamu, apakah ada hal yang perlu diperbaiki dalam cara sejarah diajarkan di sekolah ini agar lebih menarik dan mudah dipahami? Tugas seperti apa yang biasanya diberikan dalam pembelajaran sejarah? Tugas diskusi gitu kan. Berarti tugasnya itu dalam kelompok ya? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini menambah manfaat dan wawasan bagi kita semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.